Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya di siang yang mulia ini kita dimudahkan untuk dapat bertemu bermajlis ilmu. Tidak lupa kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat melakukan ketaatan demi ketaatan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menentukan janjinya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi saya yang mungkin sudah sekian lama ya, mungkin tidak bisa hadir kemari karena qadarullah masih sibuk dengan tugas akhir saya di program Magister Ilmu Hadis, dan saya juga di sini memohon doa dari Bapak Ibu sekalian semoga saya dapat menyelesaikan penelitian saya sampai selesai dan bisa selesai sesuai jadwalnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tema kita sebagaimana tadi disebutkan, insyaallah kita akan mencoba mengupas secara singkat buku yang saya tulis. Dan buku yang saya tulis ini saya tulis di sela-sela penelitian saya tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia di nomor 30 tahun 2022 yang merupakan tugas akhir dari penelitian saya di program Strata 2. Maka di sela-sela kesibukan saya menulis, saya sempatkan untuk menulis buku ini. Alhamdulillah bisa selesai, dan kemarin kita sampaikan kepada Ustadz Abu Umar Abdillah yang ada di Jawa untuk mohon Ustadz koreksi, kemudian mohon kesediaan Ustadz untuk memberikan kata pengantar. Alhamdulillah buku ini diberikan kata pengantar oleh beliau langsung, ya, Ustadz Abu Umar Abdillah. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita nama beliau, ya, karena banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang hari ini bisa kita baca. Yang melatar belakangi penulisan buku ini adalah satu hadis Rasulullah SAW, di mana hadis ini
diterima dari sahabat Anas bin Malik. Di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menukilkan hadis ini di dalam salah satu kitab yang terkenal, yaitu Al-Musnad li Imam Ahmad, yaitu kitab Al-Musnad Imam Ahmad. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wadantu an ara ikhwani." Atau dalam lafaz disebutkan, "Wadantu laqitu ikhwani." Sungguh aku sangat menginginkan, sungguh aku sangat rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Ini perkataan Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan di hadapan para sahabatnya yang lain. Sesungguhnya aku rindu, kata Rasulullah, untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat yang hadir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini yang hadir bersamamu ya Rasulullah? Kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah saudara-saudaranya adalah, Rasul mengatakan, "Ikhwani alladzi yu'minuna bi wa lam yarani." Saudara-saudaraku yang aku maksudkan adalah orang-orang yang nanti mereka beriman kepadaku sementara mereka belum pernah melihatku. Ini kata Rasulullah. Kalau kita perhatikan hadis ini, maka yang dirindukan oleh Rasulullah SAW tidak lain adalah kita. Tidak lain adalah kita, Bapak Ibu Saudara. Rasulullah SAW sangat rindu untuk bertemu dengan kita, sangat rindu untuk melihat wajah-wajah kita. Kenapa? Karena kita memenuhi dua syarat. Dua syarat kita terpenuhi. Yang pertama adalah kita telah beriman kepada Rasulullah SAW, dan kita yakin iman kita kepada Rasulullah masih ada di dalam hati-hati kita, masih menghujam kuat di dalam dada kita. Kemudian yang kedua, kita belum pernah melihat wajah Rasulullah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang pernah melihat wajah Rasulullah nggak di sini? Kata salah seorang ustadz yang videonya viral, dia melihat Rasulullah di jok mobilnya katanya. Ada ya? Ada ustadz yang mengatakan gitu ya? Ada nggak Pak? Kalau kita ngikuti di video-video YouTube itu kan, dia mengatakan ada Rasulullah di belakang jok saya katanya. Jadi bagaimana wajah Rasulullah? Kita belum pernah melihat Rasulullah. Maka jika Rasulullah SAW merindukan kita untuk kita bertemu dengannya, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu Rasulullah? Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama untuk bertemu dengan Rasulullah SAW? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebelum mereka memeluk Islam, mereka sangat membenci Rasulullah, sangat membenci Rasulullah. Termasuk Umar bin Khattab, sangat membenci Rasulullah. Tapi begitu memeluk Islam, begitu mengenal Rasulullah secara langsung di dalam Islam, maka tidak ada orang yang paling mereka cintai melainkan Rasulullah. Maka permintaan para sahabat kepada Rasulullah cuma satu. Permintaan mereka kepada Rasulullah adalah mereka bisa tetap bersama dengan Rasulullah meskipun di dunia yang lain, meskipun di alam yang lain. Alam yang lain maksudnya di dalam surga. Mereka meminta kepada Rasulullah satu, yaitu mereka bisa dapat membersamai Rasulullah di dalam surga. Maka di dalam buku ini saya sebutkan ada
lebih kurang 8 amalan istimewa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Amal-amal khusus, amal-amal istimewa yang itu kita berusaha untuk kita lakukan. Yang pertama disebutkan bahwa Thauban radhiyallahu anhu. Siapa Thauban? Thauban ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pembantu Rasulullah. Satu ketika Rasulullah SAW mendapati sahabat ini wajahnya murung, wajahnya sedih. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Thauban, mengapa wajahnya seperti itu? Mengapa wajahnya sedih? Kemudian Thauban pun berkata, memberikan penjelasan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku teringat akan kehidupan akhirat. Aku teringat akan mati, dan aku yakin Anda juga akan mati, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna khairul jannah wa kunna dunaka wa anta turfa'u ma'an nabiyyin. Ya Rasulullah, sekiranya aku nanti masuk surga, ya Rasulullah, sekiranya kami ini masuk surga, ya Rasulullah, pasti kami tidak lagi bisa melihatmu, ya Rasulullah, di sana. Pasti kami tidak lagi bisa membersamaimu di sana, ya Rasulullah. Wa anta turfa'u ma'an nabiyyin. Karena Anda akan disatukan oleh Allah bersama para nabi. Kami ini hanya hamba Allah biasa. Sementara engkau adalah Rasulullah. Pasti nanti di dalam surga kami tidak lagi bisa bersamamu, ya Rasulullah. Inilah yang menjadikan kami sedih, ya Rasulullah. Kebersamaan kita hanya sampai di dunia ternyata, ya Rasulullah. Ternyata Rasul walam yukhbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan apa-apa. Karena memang demikian adanya. Karena Nabi adalah seorang Rasul, orang yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana Allah memilih Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah memilih Musa alaihissalam, sebagaimana Allah memilih Isa alaihissalam. Dan Nabi akan disatukan bersama mereka nanti di dalam surga. Sementara kita adalah hamba biasa, hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak khilaf. Kalau kita masuk surga, mungkin kita tidak melihat Nabi. Begitulah pemikiran para sahabat. Dan Nabi juga memikirkan hal yang sama. Maka sahabat Thauban ini pun menangis, karena kebersamaannya hanya sampai di dunia saja. Padahal mereka menginginkan kebersamaan itu sampai ke surga. Maka sahabat ini pun meminta izin pergi meninggalkan Rasulullah dengan membawa kesedihannya. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Kabar gembira untuk sahabat ini sekaligus kabar gembira untuk kita semua. Umatnya yang mencintainya, yang datang setelah para sahabat wafat, setelah beliau tiada. Ayatnya adalah dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka mereka akan disatukan oleh Allah bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada, dari kalangan para salihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Maka Rasul segera memanggil sahabat ini, ya Thauban, abshir, wahai Thauban, kemari, gembiralah. Gembiralah kamu. Kenapa gembira? Kamu masih bisa bersamaku nanti di dalam surga. Kamu masih bisa membersamaiku di dalam surga. Syaratnya apa? Rasul menceritakan syaratnya, taati Allah, taati Rasul. Taati Allah. Apapun perintah Allah, perintah Rasul yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita ketahui, bismillah kita kerjakan dengan penuh kecintaan. Dengan penuh kecintaan. Sekecil apapun.
Karena kita tidak tahu dari perintah Nabi yang mana yang Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Yang kemuliaan itu adalah dimasukkan kita ke dalam surga dan kita akan melihat dan bersama Nabi SAW di dalam surga. Para sahabat, para ulama pernah ditanya, kenapa kita harus masuk surga? Kenapa kita harus masuk surga? Jawabnya adalah karena di dalam surga ada Rasulullah SAW. Karena ada Rasul di dalam surga, maka kita harus masuk surga. Maka sekecil apapun sunnah Nabi, hal-hal yang ringan saja. Misalnya ketika kita makan minum, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum. Nabi memerintahkan la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan sekali-kali kalian minum dengan tangan, jangan sambil berdiri. Maka jangan berdiri kita minumnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka saya mengikuti perintah Nabi. Dengan penuh kecintaan kita mengamalkan itu. Kecuali kita minum air Zam-Zam. Ustaz, apakah ada beda minum Zam-Zam dengan bukan Zam-Zam? Beda, Pak. Sebagian ulama termasuk Imam An-Nawawi mengatakan sunnahnya minum Zam-Zam itu berdiri. Sunnahnya berdiri, tapi air ini duduk. Air Zam-Zam nih, Pak. Maka air Zam-Zam kita minum berdiri. Kalau air Zam-Zam sunnahnya berdiri. Sambil menghadap Ka'bah baca doa. Ada yang hafal doa minum Zam-Zam? Yang tadi malam sudah ikut? Kalau yang hafal, saya kasih hadiah buku saya ini. Apa doanya minum Zam-Zam? Ibu-ibu yang sudah haji, yang sudah umrah, bagaimana doa minum Zam-Zam? Bismillah aja Ustaz. Bismillah juga bisa, tapi yang Nabi baca bukan sekedar Bismillah. Air Zam-Zam itu luar biasa sekali, luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau minum Zam-Zam sepuasnya, nanti saya tunggu di bulan 9. Kita berangkat bersama-sama, kita minum Zam-Zam sepuasnya di sana. Insyaallah saya akan kembali berangkat membimbing jamaah umrah di bulan 9. Siapkan diri dari sekarang, kita minum Zam-Zam yang banyak di sana. Sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum Zam-Zam berdiri sambil berdoa. Setelah baca bismillah, baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Kemudian wa shifaan min kulli da'in. Ini doa minum Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala macam penyakit. Maka kata Nabi itu, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang minum. Salah seorang ustadz kita yang tinggal di Mekah, dia bercerita istrinya kena kanker payudara, sudah stadium 3. Naik 1 kali lagi harus dikemo. Maka dia yakinkan istrinya minum Zam-Zam, niatkan jadi obat. Subhanallah, dokter sampai takjub, sembuh total. Minum Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Luar biasa. Baik, kita tinggalkan tentang Zam-Zam. Jadi sekecil apapun sunnah Nabi, amalkan. Karena kita tidak tahu dari sunnah Nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dan menempatkan kita bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Disebutkan di dalam kitab para ulama, Zubaidah, kisah ini sudah kita sebutkan. Siapa Zubaidah? Zubaidah adalah istri daripada Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Harun ar-Rasyid memiliki seorang istri namanya Zubaidah. Zubaidah memiliki harta yang banyak. Kemudian Zubaidah mensedekahkan seluruh hartanya untuk membangun saluran air minum
yang itu mengalir dari Mekah menuju Arafah untuk persiapan bekal jamaah haji agar mereka tidak kehausan ketika di Arafah. Dibangun saluran air agar tidak bolak-balik ngambil air. Dibuat saluran air minum. Maka ketika Zubaidah wafat, salah seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya dia berjumpa dengan Zubaidah. Saya melihat kisah mimpi ulama ini disebutkan oleh para ulama hari ini. Kemudian ulama tadi bertanya kepada Zubaidah, amalan apa yang menjadikan Anda mendapatkan kedudukan yang mulia ini wahai Zubaidah? Apakah karena infak, menghabiskan hartamu sehingga kamu membangun saluran air minum dari Mekah menuju Arafah? Apakah sebab karena amalan itu wahai Zubaidah? Zubaidah mengatakan bukan. Bukan karena amalan itu aku dimuliakan seperti ini. Tapi 2 rakaat sholat malam yang tidak pernah aku tinggalkan. 2 rakaat sholat malam. Perintah Rasul. Maka apapun perintah Allah dan Rasul amalkan. Bagi wanita, perintah Allah memerintahkan kepada kita untuk taati suami. Perintah Allah kepada kita agar kita menutup aurat. Perintah Allah kepada kita agar kita menjaga kehormatan, menjaga pandangan. Begitu pula kita yang laki-laki. Banyak sekali perintah Allah dan Rasul yang hari ini harus kita laksanakan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar perintah-perintah Allah itu mampu kita lakukan. Dan berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kelemahan kita. Maka ada satu doa di surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami ya Allah karena kami lupa atau karena kami salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan Kau bebankan kepada kami ya Allah apa yang sudah dibuat oleh orang-orang sebelum kami ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Kau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ini doa. Maka minta kepada Allah agar sunnah-sunnah Nabi itu mampu kita lakukan. Ini amalan yang pertama. Maka kabar gembira ini berlaku untuk kita. Tuh. Kemudian amalan yang kedua. Amalan yang kedua disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku cintai di dalam hidupku setelah diriku ya Rasulullah, melainkan Anda ya Rasulullah. Tidak ada orang yang paling aku cintai dalam hidupku setelah diriku, melainkan dirimu ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata, "Kalau begitu yang kamu katakan, kamu tidak beriman. Kalau begitu yang kamu katakan, kamu tidak disebut orang beriman. Kalau ternyata aku di urutan kedua setelah dirimu." Maka Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Salah seorang di antara kamu tidak beriman sampai aku dijadikan lebih dicintai daripada dirinya sendiri, daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia yang ada. Tidak beriman sampai aku dijadikan lebih dicintai. Maka dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih layak didahulukan bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka amalan kedua yang harus ada pada diri kita adalah cintai Nabi melebihi kecintaan kita pada diri kita sendiri. Kalau itu mampu kita lakukan, insya Allah. Salah seorang Arab Badui ketika Rasulullah menceritakan tentang surga dan neraka, menjadikan sahabat-sahabat yang hadir menangis seluruhnya.
Orang Arab Badui ini istimewa dia. Orangnya ceplas-ceplos, karena perbuatan mereka muncul hukum fikih. Muncul sebuah kaedah-kaedah hukum. Sangat luar biasa. Ketika Rasul menceritakan tentang kehidupan surga dan neraka, kehidupan hari akhirat, menjadikan seluruh sahabat yang hadir menundukkan kepala, kemudian mereka menangis. Tiba-tiba berdiri orang Arab Badui ini dan mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, Anda sudah cerita kepada kami tentang surga dan neraka, tentang kehidupan hari kiamat. Mata sah, kapan kiamat kalau gitu? Ini pertanyaan orang Arab kampung. Polos, kapan kiamat? Rasul balik bertanya, ma'adatalah, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Kamu bertanya tentang kiamat, amal apa yang sudah kamu siapkan? Maka orang Arab Badui ini mengatakan, aku tidak mau mempersiapkan dengan banyak sholat sunnah. Aku tidak mau mempersiapkan dengan banyak sedekah. Aku tidak mau mempersiapkan dengan banyak puasa sunnah. Illa inni uhibbullah wa uhibbuka ya Rasulullah. Melainkan di hatiku hanya ada cinta kepada Allah dan cinta kepadamu saja ya Rasulullah. Maka Rasul pun mengatakan, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu nanti akan bersama orang yang paling kamu cintai. Maka sahabat yang semuanya duduk terdiam sambil menangis, begitu Rasul mengatakan idzan anta ma'aman ahbabta, seluruhnya menegakkan kepala, kemudian seluruhnya gembira. Sehingga Anas bin Malik bercerita, aku tidak pernah melihat para sahabat gembira melebihi kegembiraan pada hari itu. Kenapa? Karena kami mencintai Rasulullah. Dalam hidup kami yang ada hanyalah Rasulullah. Maka kami yakin kami akan tetap bersama Rasulullah nanti di akhirat. Maka amalan kedua ini, hadirkan cinta kita kepada Rasulullah. Orang-orang kafir, Bapak Ibu rahimakumullah, alladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Mereka yang membenci Allah dan membenci Rasulullah. Hari ini usaha mereka dari dulu. Dari dulu mereka berusaha menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan keji. Tuduhan zina, tuduhan tukang sihir, tuduhan dukun, tuduhan gila. Tujuannya apa? Tujuannya agar para sahabat membenci Rasulullah. Tujuannya agar para sahabat meninggalkan Rasulullah, menempatkan Rasulullah di satu lembah, mereka di lembah yang lain, memisahkan Rasulullah dari kehidupan kaum muslimin. Orang-orang kafir dari dulu sampai hari ini. Sampai hari ini. Mungkin baru genap setahun. Kita pernah dihebohkan dengan pernyataan siapa itu? Perdana Menteri Prancis, ya kan? Yang menghina Rasulullah. Belum beberapa tahun sebelumnya ada seorang kartunis yang membuat karikatur, membuat karikatur tentang Nabi SAW, penghinaan kepada Rasul. Baru kemarin. Siapa kemarin yang melakukan? Ada ngikuti beritanya, Pak? Yang di India itu. Maka saya menganjurkan kepada kita untuk lihat perkembangan kaum muslimin. Di India ada dua orang politisi India yang menuduh Rasulullah pedofili. Ya, suka dengan anak kecil. Waliyadzubillah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mencabut kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengingatkan kepada kita, mungkin kesedihan kita tidak sama dengan kesedihan para sahabat di saat mereka ditinggal pergi oleh Rasulullah untuk selamanya. Mungkin tidak sama kesedihan kita, Pak. Anas bin Malik pernah bercerita, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a kulla syai'. Di saat Rasulullah datang ke kota Madinah, maka seluruh kota Madinah, seluruh penjuru-penjuru lorong kota Madinah, seluruhnya menjadi terang. Menjadi terang ketika datang Rasulullah. Sehingga disebutkan gadis-gadis belia dari Bani Najjar memukul rabana sambil berkata, sambil bersenandung, tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min sanim yatil wada, gitu kan.
bentuk gembira kepada Rasulullah, bentuk gembira datangnya Rasulullah. Telah muncul bulan purnama kepada kami, terang seluruh kota Madinah. Tapi bagaimana kata Anas Malik ketika Rasulullah wafat? Walamma mata, dan di saat Rasulullah wafat, azama kulla syai', seluruh lorong-lorong kota Madinah menjadi gelap. Menjadi gelap seluruhnya. Tidak ada satupun para sahabat yang tidak bersedih pada waktu itu. Seluruh para sahabat merasa kehilangan Rasulullah SAW. Seluruh para sahabat. Sehingga disebutkan di dalam sirah, Anas bin Malik yang biasa menyiapkan tempat sholat Rasulullah, menyiapkan seluruh persiapan Rasulullah untuk sholat memimpin kaum muslimin, Anas bin Malik masih terbayang seolah-olah Rasulullah masih ada di situ. Disiapkan tempatnya, masih terbayang, ternyata Rasul sudah tidak ada lagi. Sahabat-sahabat yang lain juga sama. Setiap kali mereka masuk ke Masjid Nabawi, mereka selalu terbayang seolah-olah masih ada Rasulullah menyapa mereka. Rasulullah belum pergi meninggalkan mereka. Sampai Umar bin Khattab berkata kepada seluruh para sahabat, Rasulullah tidak wafat, Rasulullah belum meninggal, Rasulullah hanya pergi sebentar meninggalkan kita sebagaimana Musa meninggalkan kaumnya. Musa meninggalkan kaumnya hanya 40 hari. Rasulullah juga seperti itu, dia pergi sebentar, dia akan balik. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, aku akan potong lehernya. Takut seluruh para sahabat. Dipegang denyut nadi Rasulullah, memang sudah wafat. Dipegang seluruhnya, memang sudah wafat. Maka menjadi mencekam kondisi kaum muslimin karena Umar marah. Maka Abu Bakar pun berdiri. Tidak ada orang yang didengar oleh Umar melainkan Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berdiri. Abu Bakar berkata kepada Umar, Umar duduk sebentar. Kemudian Abu Bakar pun berdiri. Abu Bakar pun khutbah, menyampaikan, beliau membaca ayat terlebih dahulu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablih rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanya seorang rasul. Apakah apabila dia mati atau dia terbunuh, kalian akan kembali murtad? Kemudian kemudian Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup untuk selama-lamanya. Abu Bakar mengatakan hari ini Rasulullah sudah wafat. Maka seluruh sahabat menangis. Ketika tiba waktu sholat, Bilal pun diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Dalam sirah disebutkan, ketika Bilal hendak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak sanggup melafadzkan kalimat Muhammad karena beratnya ditinggal pergi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bilal pun tersungkur dan Bilal pun menangis sejadi-jadinya. Seluruh sahabat menjadi menangis karena tangisan Bilal. Sehingga Bilal pun berkata kepada sahabat yang lain, biarkan yang lain azan, aku tidak sanggup azan. Dan Bilal bersumpah, aku tidak akan azan untuk selama-lamanya. Maka ketika masa Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq meminta Bilal untuk azan, mereka sudah rindu dengan azan Bilal. Bilal mengatakan, aku tidak bisa mengucapkan azan. Masih terbayang Rasulullah. Begitu berat, begitu besar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sehingga Abu Darda disebutkan di dalam sirah, begitu besar kerinduannya, begitu besar rasa sedihnya, sehingga beliau pergi meninggalkan kota Madinah. Pergi. Kenapa pergi disebutkan? Setiap kali masuk ke Masjid Nabawi, seolah-olah masih terbayang Rasulullah ada menyapanya. Maka hampir sepertiga para sahabat meninggalkan kota Madinah, termasuk sahabat Abu Darda. Sehingga sampailah di satu masa kerinduannya memuncak. Kerinduannya untuk menjumpai Rasulullah memuncak. Kerinduannya untuk hadir di salat Nabi memuncak.
maka dia pun mendatangi kota Madinah. Beliau masuk ke Masjid Nabawi dan beliau melakukan salat di dalamnya. Kemudian beliau mendatangi makam Nabi. Di situ dia melihat pusara Nabi sallam. Di situ dia tersungkur dan menangis. Karena masih merasakan Rasulullah itu masih hidup menyapanya. Dari perbuatan sahabat ini, para ulama mengatakan, siapapun yang mendatangi kota Madinah, hendaklah mereka menziarahi makam Nabi SAW. Hendaklah mereka menyapa Nabi. Hendaklah mereka berziarah ke makam Nabi. Maka biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita umrah, itu biasa ada agenda ziarah ke makam Rasulullah. Setelah kita sholat di Raudhah, biasanya saya membawa jamaah itu, malamnya kita usahakan bisa sholat di Raudhah, sholat malam di Raudhah. Raudhah itu kata Nabi, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu ada taman-taman surga. Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan taman surga adalah siapapun yang sholat di Raudhah, maka tempat sholatnya itu menjadi tempat duduknya nanti di dalam surga. Subhanallah. Maka kalau kita melihat orang kalau di tanah air berlomba-lomba ataupun antri ataupun mereka rebutan sembako, rebutan minyak goreng, rebutan apa lagi Pak? Rebutan banyak, ada rebutan jabatan. Tapi di sana kita melihat seseorang berlomba-lomba rebutan hanya untuk bisa sholat di Raudhah, hanya untuk bisa berdoa di Raudhah. Padahal di Raudhah tidak ada sembako Pak. Ada sembako di Raudhah? Tidak. Di Raudhah tidak ada uang di situ. Tapi orang berlomba-lomba, luar biasa. Di situ saya terkadang-kadang melakukan semacam muhasabah, subhanallah. Disinilah iman kita akan memuncak. Di sini kita akan meninggalkan kesibukan-kesibukan kita yang kita kejar hanya akhirat. Luar biasa. Maka kita perhatikan kerinduan sahabat Abu Darda dan kerinduan sahabat-sahabat yang lain kepada Rasulullah. Para ulama mengatakan wajar karena mereka melihat Rasulullah, karena mereka pernah berjumpa dengan Rasulullah. Maka sekiranya kita memiliki cinta yang sama dengan Rasulullah, maka Rasul mengatakan pahala kita khamsina rajula. Hadis daripada Nafi' an Ibnu Umar disebutkan bahwa Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, khamsina rajula minhum aw minna ya Rasulullah. Orang-orang nanti di akhir zaman mendapatkan 50 kesyahidan yang mereka mampu menghidupkan sunnah Nabi karena kecintaannya kepada Nabi. 50 itu 50 kami atau 50 mereka ya Rasulullah. Rasul mengatakan bal khamsina minkum, bahkan 50 kalian. Bayangkan. Kenapa? Para sahabat iri. Kalian mengamalkan sunnahku, kalian mencintaiku karena kalian melihatku. Ya kan? Kalian berjumpa denganku. Mati-matian membela diriku. Sementara umat akhir zaman mereka tidak pernah melihatku. Tapi karena cintanya mereka mau mengorbankan dirinya. Karena kecintaannya kepadaku. Karena cinta kita. Maka hari ini jangan sampai hilang cinta itu di dalam hati kita kepada Rasulullah. Tanamkan cinta kepada Rasul kepada anak-anak kita, Pak. Wajib kita menanamkan itu. Rasulullah mengatakan adibu auladakum thalatha khisal. Ajarkan anak-anak kalian 3 hal. Ajarkan 3 hal ini. Yang paling pertama Rasul mengatakan hubbu nabiyikum. Ajarkan kecintaan mereka kepada nabinya. Ajarkan anak-anak kalian untuk mengenal diriku. Jangan sampai mereka mengenal Rasulullah dari kalangan Syiah. Jangan sampai anak-anak kita mengenal Rasulullah dari kalangan orientalis. Jangan sampai nanti anak-anak kita mengenal Rasulullah dari kalangan orang-orang sekuler yang mereka membenci Rasulullah SAW. Karena mereka akan menceritakan hal yang buruk tentang Rasulullah, sehingga mereka tidak bisa mencintai Rasulullah. Wajib Pak bagi kita ceritakan kepada anak-anak kita. Bacakan kisah Nabi. Siapa Rasulullah agar mereka senang, agar mereka cinta.
Yang kedua, wa hubbu ali baitihi, cintanya kepada ahlul bait Nabi, wa tilawatil Quran, dan cintanya kepada membaca Al-Quran. Ajarkan 3 hal ini. Ini amalan yang kedua. Jangan sampai hilang di dalam dada kita kecintaan kita kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang juga kita sebutkan di dalam kitab ini, yaitu aktsiru min salati ala nabi sallallahu. Perbanyak kita membaca salawat. Kenapa kita memperbanyak membaca salawat? Karena memperbanyak membaca salawat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya telah berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para ulama mengatakan tidak ada satu amalan pun yang Allah mengerjakannya melainkan salawat. Allah memerintahkan kita salat. Apakah Allah mengatakan Allah salat? Tidak. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apakah Allah berpuasa? Tidak. Allah memerintahkan kita sedekah. Apakah Allah bersedekah? Tidak. Tapi di saat Allah memerintahkan kita untuk berselawat, Allah mengatakan Allah lebih dulu telah berselawat kepada Nabi-Nya. Allah telah berselawat. Perhatikan bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah. Kalau kepada nabi-nabi yang lain Allah panggil namanya langsung. Contoh misalnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami telah berkata, ya Adam, langsung sebut nama Adam. Ketika nama Ibrahim dipanggil, Allah langsung mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ketika dipanggil nama Nabi Yahya, langsung Allah mengatakan, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah, tidak dengan panggilan ya Muhammad. Allah memanggilnya dengan panggilan kasih sayang. Kalau Rasulullah sedang berselimut, Allah memanggilnya dengan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Begitu cinta Allah kepada Rasulnya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak disebut ya Muhammad. Tidak pernah kita dapat di dalam Al-Quran. Boleh kita baca. Kita periksa ada tidak dalam Al-Quran itu ya Muhammad. Tidak ada, Pak. Allah mencintai Rasulnya, Allah berselawat kepada Rasulnya. Maka bagaimana dengan kita? Maka Allah memerintahkan berselawatlah kamu sebagaimana Allah berselawat. Maka sahabat Ka'ab bin Ujrah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaika. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Wa kaifa nusalli alaika. Bagaimana seharusnya kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahul Bukhari. Inilah salawat yang diutamakan oleh para ulama. Perbanyak salawat ini, Pak. Perbanyak salawat ini. Karena salawat ini kata Nabi, siapapun yang bersalawat kepadaku sampai ucapannya kepadaku. Bahkan dalam satu asar disebutkan, Nabi tahu siapa yang bersalawat. Nabi tandai wajahnya. Nabi tahu namanya. Dan nanti di akhirat Nabi akan memanggil orang itu. Subhanallah. Perbanyaklah salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Salah seorang sahabat Nabi, Pak. Hadis ini At-Tirmidzi meriwayatkan. Ubay bin Ka'ab. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menjadikan salawat kepadamu itu sepertiga dari doaku ya Rasulullah. Sepertiga doaku isinya salawat kepadamu ya Rasulullah. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, masyi'ta, terserah.
Kalau kamu mau menambahnya lebih baik. Maka sahabat ini mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, setengah doaku adalah salawat kepadamu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, itu baik, masyi'tah, silakan. Tapi kalau kamu mau menambahnya itu lebih baik. Maka sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu 2/3 doaku seluruhnya salawat kepadamu ya Rasulullah. Rasul pun mengatakan, masyi'tah, terserah. Tapi kalau kamu mau menambahnya itu lebih baik. Kemudian Ubay pun berkata, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doaku adalah salawat untukmu ya Rasulullah. Seluruh doaku hanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Hanya itu doaku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan tukfa hammuka wa tughfar dzambuka. Kalau itu yang kamu lakukan, seluruh kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah. Seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah. Maka para ulama mengatakan, aktsiru min salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah seluruh urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Salawat amalan yang ringan, Pak. Amalan yang mudah. Sambil berjalan kita bisa bersalawat, sambil duduk kita bisa bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, bukan orang yang tidak bersedekah, Pak. Orang yang kikir bukan orang yang tidak menyantuni anak yatim, Pak. Tapi orang yang kikir adalah orang-orang yang man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat. Amalan yang ringan. 1 kali salawat Allah membalas 10 salawat. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Luar biasa. Ini amalan yang ketiga, perbanyak salawat. Bahkan Nabi mengatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling istimewa bagiku nanti pada hari kiamat, yang paling aku istimewakan pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Berapa kali kita salawat? Kalau hanya di dalam sholat berapa kali kita? 5 kali. Assalamualaikum. 5 kali sehari semalam. Yang ada salawatnya hanya di tasyahud akhir, kan? Karena sunnahnya memang di tasyahud awal tidak ada salawat. Salawat itu hanya ada di tasyahud akhir. Berarti kalau salawat kita hanya ada di dalam sholat, berarti sehari hanya 5 kali kita salawat. Ingin dapat syafaat Nabi, masih jauh. Fatimah pernah berkata, Fudalah bin Ubaid, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, dia sedang berdoa. Kemudian dalam doanya langsung dia mengatakan, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Dalam buku ini saya sebutkan hadisnya. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Kemudian Rasul mengatakan, ya fulan, kenapa kamu terburu-buru dalam doa? Kenapa terburu-buru dalam doa? Lantas bagaimana ya Rasulullah? Kalau kamu mau berdoa, pujilah Allah dulu. Pujilah Allah. Perbanyak muji Allah. Sebutkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bahkan ada salah seorang sahabat itu berdoa kepada Allah. Dia memulai doanya dengan kalimat, Allahumma inni as'aluka wa ashhadu bi annaka antal ahadu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah, aku bersaksi kepadamu ya Allah, Engkau adalah yang esa, antal ahad wa antas samad, Engkaulah tempat meminta, alladzi lam yalid wa lam yulad, Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisal denganmu ya Allah. Rasul dengar sahabat ini doa itu. Maka Rasul mengatakan, sungguh dia telah menyebut nama-nama Allah yang sangat Allah cintai. Kalau dia meminta pasti dikabulkan. Wajabat kata Nabi, pasti dikabulkan doanya. Maka sebutkan puji Allah yang banyak. Rasul itu doanya singkat, tapi pujian kepada Allah banyak. Terbalik kita, Pak. Kita mintanya yang banyak, puji kepada Allah sedikit aja. Padahal seharusnya kita puji Allah yang banyak.
Kemudian kata Nabi, "Tsumma sallu alayya." Kemudian salawatlah kamu kepadaku. Salawat. Salawat menjadi penentu doa kita dengan Allah. Kalau tanpa salawat, doa kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, "Tsumma sallu alayya." Salawatlah kamu kepada. Kemudian lakukanlah apa yang kamu inginkan. Maka sahabat ini pun membaca pujian kepada Allah. Kemudian dia bersalawat kepada Rasul. Rasul mengatakan, Al-an, sekarang doamu akan mustajab. Bahkan kata Fatimah, putri Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau masuk masjid, doanya apa Pak masuk masjid? Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ada yang tertinggal di sini. Di mana tertinggal? Dalam buku ini saya sebutkan. Ketika masuk masjid, Rasul membaca Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmat. Ternyata Rasul sendiri berselawat untuk diri. Dengan nama Allah. Wassalatu, selawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma aftahli abwaaba rahmat. Ketika keluar masjid juga seperti itu. Apa doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masih ada yang tertinggal. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dalam kitab ini ada saya sebutkan termasuk siapa perawi hadisnya. Ternyata salawat. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, kalau seseorang menulis nama Nabi, kemudian dia menulis salawat di nama itu. Dia tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap bernilai pahala untuknya selama masih ada tulisan itu. Dan semoga tulisan saya di sini ada salawat pada Nabi. Semoga menjadi pahala buat saya. Sama, itu tulisan. Bagaimana kalau kita ucapkan? Bagaimana kalau kita baca setiap saat? Itu yang ketiga. Perbanyak salawat. Kemudian yang keempat. Yang keempat disebutkan oleh Ka'ab bin Ujrah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atihi bi wudu'ihi wa bi hajatihi. Aku pun mempersiapkan tempat salat Nabi. Aku pun mempersiapkan air wudunya. Aku pun mempersiapkan segala keperluannya untuk salat malam. Disiapkan oleh Ka'ab bin Ujrah ini. Kemudian Nabi pun melihat kesungguhan sahabat ini melayaninya. Nabi pun berkata, "Salni. Sekarang kamu minta apa yang kamu inginkan, aku akan beri." Kira-kira kalau ditanya kepada Bang Wanda minta apa, Pak? Kalau itu ditanya kepada kita, kita minta apa? Ya Rasulullah, saya banyak utang ya Rasulullah. Mintalah uang sedikit ya Rasulullah. Tapi sahabat ini tidak minta lain. Sahabat ini hanya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murafaqata fil jannah. Aku minta hanya satu ya Rasulullah. Aku bisa tetap melayanimu nanti di surga ya Rasulullah. Tidak minta lain. Kemudian Rasul pun bertanya, "Au ghairu dzalik, mungkin ada yang lain?" Wazaka, hanya itu ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Aku hanya minta itu. Apa kata Rasul berikutnya? Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau itu yang kamu inginkan, bantu aku. Aku akan memohon kepada Allah, kamu akan bisa bersama denganku di dalam surga. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Mana perbanyak sujud? Bukan bentar-bentar sujud begini. Mana perbanyak sujud apa mananya? Perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Kalau sujud kita hanya di salat yang fardu, berapa kali kita sujud? 1 rakaat 2 kali sujud. Sehari semalam 5 waktu 17 rakaat. Berarti kali 2 34 kali sujud. Belum cukup. Maka perbanyak dengan sujud-sujud yang lain. Ada salat malam, ada salat wudu, salat sunnah wudu. Bilal yang melakukannya. Rasul bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, saya melihat suara sandalmu itu sudah sampai surga. Suara sandalnya itu sudah sampai surga. Amalan apa yang kamu lakukan?" Tidak ada yang lain ya Rasulullah. Hanya saja aku setiap berwudu aku salat. Maka Rasul mengatakan, luar biasa.
Ada sholat sunnah wudhu. Ada sholat sunnah masuk rumah, keluar rumah. Kapan kita lakukan? Ketika kita mau safar. Kata Rasulullah, siapapun yang hendak keluar rumah, hendaklah dia sholat 2 rakaat. Maka segala macam penghalang, gangguan di jalan akan terhindar dari dirinya. Siapapun yang ingin masuk ke dalam rumah, maka ketika dia masuk, dia sholat di rumahnya 2 rakaat. Maka segala gangguan di dalam rumah, dia akan terjaga olehnya. Ini maaf ini. Kita biasa berpergian kan? Kita biasa safar. Rumah kita kosong selama 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Di rumah kita ada tamu yang datang tanpa kita undang. Tamunya siapa? Ular misalnya. Apalagi tamunya? Mungkin kalajengking, mungkin apa saja yang kita tidak tahu. Mungkin sesuatu yang tidak nampak. Maka kata Nabi, masuk rumah, sholat 2 rakaat. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk satu, kita mohon perlindungan. Yang kedua, semoga sholat ini dihitung sujud-sujudnya dan aku bisa bersama Rasul nanti di dalam surga. Juga ada sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih, hadis tentangnya sahih. Hadis tentangnya bisa diterima. Boleh kita amalkan. Dan Rasul mengatakan siapapun yang memiliki kemampuan hendaklah dia sholat tasbih. Minimal seminggu sekali dia boleh kerjakan. Kalau tidak mampu, sebulan sekali dia kerjakan. Kalau tidak mampu, setahun sekali dia kerjakan. Kalau tidak mampu, maka usahakan seumur hidup sekali aja. Sama seperti haji. Sekali aja harus ada sholat sunat tasbih. Fadilahnya, dosa yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah. Yang besar, yang kecil diampuni oleh Allah. Yang nampak, yang tidak nampak diampuni oleh Allah. Sholat tasbih. Bagaimana sholat sunat tasbih? Berapa rakaatnya? Rasul mengatakan 4 rakaat. Ada yang pernah melakukannya di sini? 4 rakaat sholat sunat tasbih. 2-2. Kapan waktunya Ustaz? Boleh siang, boleh malam. Caranya, setelah kita baca iftitah, kita baca Fatihah, kemudian kita baca surat, baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca itu 15 kali. Tapi jangan disebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 15 kali. Kan begitu, tapi diulang-ulang sebanyak 15 kali. Kemudian Allahu akbar, ruku. Baca subhana rabbil azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali, kemudian ulangi tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali kita ulang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Baca lagi tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Yang 15 kali hanya ketika setelah Fatihah, setelah surat. Sujud gitu juga, setelah sujud baca doa sujud, baca doa tasbih tadi 10 kali. Duduk antara doa sujud juga begitu. Setelah kita baca doanya, baca tasbih lagi. Kemudian tahiyat juga begitu. Setelah tahiyat, setelah fil alamina innaka hamidum majid, baca tasbih lagi. Baru kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Wah Ustaz, terbayang lama kelihatannya itu ya. Ya begitu memang. Fadilahnya besar. Bisa kita kerjakan sendiri. Dan banyak lagi sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya kan? Sholat sunnah duha, ada sholat sunnah witir. Yang Rasul mengatakan al-witru haq, al-witru haq, al-witru haq. Witir itu hak, witir itu hak kata Rasul. Wa man tarakal witra falaysa minna. Yang meninggalkan sholat witir tidak termasuk orang yang mengikuti sunnah-sunnah kami. Dalam mazhab Hanafiyah menghukumi sholat witir itu wajib. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa sholat witir itu sunnah muakkad. Kerjakanlah kalau kita mampu setelah tidur, kerjakanlah sebelum tidur. Kalau kita tidak mampu setelah bangun tidur, kerjakanlah sebelum tidur di awal waktu. Ini amalan yang keempat. Yang pertama, mentaati Allah dan Rasul, mencintai Rasulullah, kemudian berselawat, kemudian memperbanyak salat sunnah. Kemudian yang kelima, menjadi kafilul yatim. Menjadi orang yang menanggung beban hidup anak-anak yatim.
Anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, kita cari, kita keluarkan harta-harta terbaik kita. Karena Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku akan menjadi orang yang menanggung anak yatim, beban hidupnya anak yatim di surga seperti dua jari ini. Seperti dua jari ini, kata Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam para pendusta agama. Ciri pertama yang paling utama, Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Merekalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Salah seorang sahabat Rasulullah mendatangi Rasulullah. Wa haka qaswata qalbi. Dia mengadukan tentang hatinya yang selalu susah, hatinya yang keras, hatinya yang gelisah, susah hatinya, keras seolah-olah, dirundung masalah setiap saat. Maka Rasul memberikan solusi kepada sahabat ini. Kamu mau tahu apa yang bisa melembutkan hatimu? Kamu mau tahu apa yang bisa melunakkan hatimu? Imsah ra'sal yatim wa athimhu. Kamu belai kepala anak yatim, kamu basuh kepala anak yatim, dan berikanlah makanan untuk mereka. Berikan makanan untuk mereka. Jangan sampai anak-anak yatim menangis sementara kita tidak tahu, sementara kita ada kelebihan harta. Sisihkan harta-harta terbaik kita sebelum Allah mengkayakan mereka, sebelum infak-infak kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun ar-rajulu yamshi bi sadaqatihi falam yajid ma yaqbaluha. Akan tiba masanya nanti, satu masa dalam kehidupan manusia, seseorang berjalan membawa sedekahnya, Pak. Dia masuk ke lorong ini, masuk ke jalan ini, masuk kemari. Ternyata dia tidak mendapati satu orang pun yang mau menerima sedekahnya. Kenapa? Karena Allah sudah kayakan semuanya. Kalau hari ini masih ada fakir miskin, masih ada anak yatim, masih ada lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan harta-harta terbaik kita, berikan. Allah punya cara untuk mengkayakan hamba-hambanya. Allah hanya minta dari kita apa yang sudah diberikan kepada kita. Dan luar biasa, Allah menggunakan kalimat qarat, kalimat pinjam. Allah pinjam. Man dzalladzi yuqridullaha bihi qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, kita minjamkan kepada Allah, padahal itu rezeki dari Allah, kita pinjamkan lagi kepada Allah. Maka Allah mengatakan pinjaman itu nanti akan dikembalikan oleh Allah, akan dibayar oleh Allah, dan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ada kelebihan harta kita sisihkan. Maka saya menganjurkan pada diri saya pribadi, setiap hari kita harus ada sedekah, terutama untuk anak-anak yatim. Ustaz, bagaimana cara saya ingin menjadi kafil anak yatim, Ustaz? Ingin menjadi orang menanggung anak yatim, Ustaz? Caranya banyak. Dalam buku ini saya sebutkan. Yang paling pertama dan ini yang paling utama, berikan kasih sayang kepada anak yatim itu. Caranya adalah nikahi ibunya. Wah, ini yang berat, Ustaz. Nikahi ibunya. Salah seorang sahabat Rasulullah pernah berkata, aku dulu tinggal bersama Rasulullah ketika aku masih yatim. Karena apa? Karena ibunya dinikahi oleh Rasulullah. Wah, Ustadz, kalau saya dukung 100%, kata ibu-ibu. Dukung 100%, mantap. Tapi jangan sama suami saya. Sama suami orang lain boleh, suami saya jangan. Asya. Itu yang pertama. Karena yang dibutuhkan oleh anak yatim itu bukan sekedar uang, bukan sekedar materi, Pak. Yang dibutuhkan oleh anak yatim adalah kasih sayang. Kasih sayang seorang ayah. Kalau kira-kira nanti pecah piring, ya cari opsi kedua. Opsi kedua, santuni anak yatim tanpa harus menikahi ibunya. Biasa kalau bapak-bapak senyum-senyum, biasanya ini nggak jadi. Yang jadi itu biasanya yang diam-diam, Pak. Diam gini kan. Saya pernah itu ceramah tentang fadilah menyantuni anak yatim, bahkan menikahi ibunya.
jamaah yang senyum-senyum ketawa-ketawa itu nggak jadi. Yang jadi itu malah diam begini. Habis saya ceramah dia jumpai saya. Pak Ustaz, alhamdulillah apa yang Ustaz sampaikan tadi saya sudah lakukan. Wah, mantap ini. Biasa memang diam-diam menghanyut. Luar biasa. Cari opsi-opsi berikutnya. Ala kulli hal, di harta kita harus ada bahagian untuk anak-anak ya, anak yatim. Agar ada hujah di hadapan Allah. Ya Allah, sebagian hartaku ada sama mereka ya. Ya Allah, agar ada hujah di hadapan. Yang keberapa itu? Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam disebutkan saya tulis dalam buku ini, yaitu bergembira, senang dengan lahirnya anak-anak perempuan. Kalau kita anak pertama perempuan, biasanya kalau kita pengantin baru, alhamdulillah, saya apapun yang diberi saya terima. Lahir yang kedua perempuan, alhamdulillah perempuan lagi. Ketiga perempuan, alhamdulillah perempuan lagi. Yang keempat perempuan, udah mulai. Yang kelima perempuan lagi, udah mulai lemas. Ya. Para Nabi mengatakan, anak perempuan ini peluang besar bagi kita, bagi bapak-bapak dan ibu. Rasul mengatakan, man ala jariyatani hatta tudrika. Barang siapa yang dia mendidik, membimbing, mengayomi, kemudian mengasuh anak perempuannya sampai dia dewasa, sampai dia mengenal Allah, sampai dia mengenal halal haram, sampai dia mengerti mana yang baik, mana yang buruk, sampai dia menjadi wanita salehah. Rasul mengatakan, dia akan masuk surga bersamaku seperti dua jari. Maka anak perempuan ini luar biasa di dalam syariat. Maka termasuk kebiasaan jahiliyah, kata dalam satu kitab disebutkan Masailul Jahiliyah, tradisi jahiliyah yang masih ada pada kaum muslimin adalah merasa lemah ataupun merasa hina di saat yang lahir adalah perempuan. Kalau ada perasaan tidak menerima karena lahir adalah perempuan, berarti masih ada sikap-sikap jahiliyah pada diri kita. Karena orang jahiliyah dahulu kalau lahir anak perempuan mereka merasa hina. Maka ketika lahir anak perempuan di tengah-tengah kita, baik anak kedua, ketiga, keempat maupun kelima, ataupun semuanya anak kita perempuan, kita berdoa kepada Allah semoga mereka menjadi wasilah kita bisa bersama Nabi di dalam surga. Ajarkan, tanamkan keimanan kepada mereka. Setelah keimanan, tanamkan rasa malu kepada mereka. Tanamkan hal-hal yang baik kepada mereka. Pegang tangannya, selamatkan mereka. Karena hari ini kerusakan terbesar hari ini karena wanita. Kerusakan moral di mana-mana itu karena wanita. Waliyadzubillah. Maka kita mohon kepada Allah semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari 9 anak, 7 orang perempuan semua. Sudah 9 anak saya, 7 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Ya. Pertanyaannya jangan ada yang kedua ya. Kalau nanti ditanyakan Ustaz 9 istrinya berapa, itu jangan ditanyakan. Ya, nanti khawatir ada virus kebaikan yang akan menular kepada bapak-bapak ya. Virus kebaikan tentunya ya. Baik. Itu amalan yang ke-6. Kemudian amalan yang ke-7, yaitu berbuat baik, berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Kenapa? Akhlak yang baik. Rasul mengatakan, ala ukhbirukum, maukah kamu aku kabarkan siapa orang yang nanti paling dekat denganku nanti di dalam surga, dan yang paling aku cintai nanti di dalam surga. Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Akhlak yang baik, Pak. Akhlak yang baik. Abu Hurairah meriwayatkan di dalam satu hadis, ya Rasulullah, inna fulanatan tukthiru min salatiha wa sadaqatiha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita salat sunnahnya banyak, sedekahnya banyak, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tetangganya terganggu dengan lisannya, akhlaknya buruk. Benar Rasul mengatakan, hiya min ahlin nar, dia dari ahli neraka. Tidak ada manfaat amal saleh yang banyak kalau akhlaknya buruk. Tidak ada manfaat.
Maka salah seorang, kemudian Abu Hurairah melanjutkan lagi pertanyaannya, ya Rasulullah, ada seorang wanita cuma sholat fardu saja, sedekah juga kalau dia mampu, tapi tetangganya senang dengan dirinya, dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian Rasul mengatakan, hiya min ahli jannah, dia dari kalangan ahli surga. Salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Darda, dalam kitab ini saya sebutkan hadisnya. Ummu Darda istrinya bercerita, suamiku ketika sholat malam, dia berdoa kepada Allah sambil menangis kepada Allah. Doanya hanya satu, yaitu Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, sampai subuh. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku, baguskan akhlakku. Terus bagaimana engkau telah membaguskan rupaku, baguskan akhlak. Kemudian setelah subuh, Ummu Darda pun bertanya, tadi malam aku mendengar kamu berdoa hanya satu doa itu, kenapa demikian? Maka Abu Darda pun mengatakan, sungguh yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Karena Rasulullah memiliki akhlak yang baik, dan yang bisa mendampingi Rasulullah adalah orang yang berakhlak yang baik. Allah memuji Rasulullah bukan karena Rasulullah pedagang, bukan karena Rasulullah dari kalangan Bani Hashim, bukan karena Rasulullah itu orang yang gagah, tapi Allah memuji Rasulnya dengan satu kalimat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berakhlak yang mulia. Maka tidak mungkin sosok yang berakhlak yang mulia didampingi oleh orang yang berakhlak mulia. Pendampingnya tetap orang yang berakhlak mulia. Maka akhlak-akhlak keseharian itu hendaknya bisa kita latih dalam kehidupan kita, sambil memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah agar kita diperbagus akhlak kita sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala membagus rupa kita. Yang keberapa? Yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, berdoa. Berdoa maksudnya apa? Berdoa dengan doa istimewa, berdoa dengan doa khusus, agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Berdoa. Bagaimana doanya? Ada yang tahu doanya? Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis sebagaimana diterima dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sholat malam, kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoalah, doamu akan dikabulkan. Maka sahabat ini pun tidak menyia-nyiakan waktu, lalu dia pun berdoa dengan satu doa. Doanya ada satu dalam buku ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yarta, wa na'iman la yanfa, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keimanan yang kokoh, nikmat yang tidak akan pernah hilang, dan bersama dengan Nabimu Muhammad SAW di surgamu yang tinggi lagi kekal abadi. Kita minta itu sebagaimana Abdullah bin Mas'ud berdoa dengan doa itu. Saya menganjurkan doa itu kita hafal. Kita hafal. Di sela-sela doa kita meminta kesehatan. Di sela-sela doa kita meminta rezeki kepada Allah. Di sela-sela doa kita mengangkat tangan, dan doa itu sunnahnya mengangkat tangan. Ibnu Umar meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu yadayhi hatta yamsaha bihima wajhahu. Rawahu Abu Dawud. Nabi itu kalau dia berdoa dengan mengangkat tangan, Nabi tidak mengembalikan tangannya sebelum dia mengusap wajahnya. Maka doa itu setelah kita berdoa, sunnahnya seperti itu. Angkatlah tangan kita. Angkat tangan itu satu tanda kita sedang butuh kepada Allah. Angkat tangan jangan begini, Pak. Kalau kata Ustaz Abdul Samad, ya Allah terserah, mau ngasih mau enggak terserahlah. Kalau begini kan. Tapi angkatlah tangan. Tanda kita sedang butuh kepada Allah. Bahkan Rasul mengatakan, "Malam yas'alillah yaghdab alaihi." Yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Marah Allah kepadanya. Kalau tangan kita begini kepada manusia, manusia sekali mungkin dikasih. 2 kali manusia mungkin memberi, tapi kali ketiga manusia akan marah. Kamu minta lagi. Tapi kepada Allah,
Tiap saat kita meminta, setiap saat itu pula Allah sangat senang kita untuk meminta. Allah sangat senang ketika hambanya seperti ini. Bahkan Rasul mengatakan, innallaha hayyun karimun yastahi minal abdi ayarfu yadayhi ayaruddahu masifra. Allah itu maha pemalu, Allah itu maha mulia, dan Allah malu kalau melihat hamba sudah seperti ini dalam berdoa, dan Allah malu kalau dia mengembalikan tangannya sementara doanya belum dikabulkan. Maka salah satu sebab doa itu terkabulkan, angkat tangan. Maka di sela-sela doa kita minta kesehatan, minta rezeki, anak kita dimudahkan, anak kita diluluskan, anak kita diberikan kelancaran, dan kita juga diberkahi keluarga kita. Maka berdoalah kepada Allah agar kita bisa bersama Rasul di dalam surga. Berdoalah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ada yang dah hafal nih Bapak Ibu sekalian doa ini? Ada yang pernah hafal? Belum? Siapa tahu ada yang seperti Imam Syafi'i di tengah-tengah kita ya. Karena Imam Syafi'i itu sebagaimana tadi malam kita cerita, Imam Syafi'i itu tidaklah guruku menyampaikan satu hadis melainkan ketika dia selesai membacanya aku sudah hafal. Ya, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang kualitas ingatannya seperti Imam Syafi'i ya. Kalau tidak dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, baik sama-sama kita membaca doa ini ya. Kita baca bersama-sama, saya baca dari awal, kemudian Bapak Ibu saya mengikuti dari belakang. Bisa? Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Nah, itu doa agar kita bisa mendampingi Rasulullah nanti di dalam surga. Doa ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya sahih. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang kokoh, nikmat yang tidak akan pernah hilang, dan meminta agar bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang tinggi lagi kekal untuk selama-lamanya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan secara singkat dari buku ini bisa bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya dan Bapak Ibu sekalian bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan, karena tentunya yang saya sampaikan ini tidak seluruhnya, hanya poin-poin intinya saja yang untuk melihat lebih jauh, dan ada doa-doa yang perlu kita hafal. Insyaallah di dalam buku ini sudah saya tuliskan. Harga buku ini berapa Ustaz? 45.000. Nanti bisa menghubungi Ustaz Rijal ya. Semoga apa yang saya tulis ini bisa menjadi amal jariah bagi saya, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan kepada yang lain juga, semoga menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dan waktu saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa tadi pemaparan materi dari Ustadz. Tapi saya rasa